Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, malam. Teman-teman, kita kali ini akan melaksanakan uji praktek sebagai pemenuhan tugas kampus saya tentang deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, untuk sambil kita nunggu ya, saya tunggu untuk anak F atau Dedek Fahima yang mau kita jadikan penilaian untuk deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Ini contoh untuk bukunya. Ini bukunya yaitu KPSP ya, buku KPSP dari Dinkes. Seperti ini pedoman pelaksanaannya, stimulasi, deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar. Ya. Nah, di sini ada isinya indikator-indikator atau kuesioner pengisian sesuai bulan atau umur anak ya, berapa bulan. Untuk Dede Fahima nanti usianya 36 bulan, yaitu 3 tahun. Jadi usianya 3 tahun, kita cari yang usia 3 tahun di sini ya. Nah, di sini ada nah, jangan ditabrak. Ada anak saya. Nah, ini ada indikatornya. Jawabannya ya atau tidak. Jadi kita nanti jawabannya ya atau tidak. Di sini nanti kita akan orang tuanya kita wawancara ya untuk mengisi ini ya atau tidaknya. Oke, kita coba ya. Kita isi ya. Lihat sini. Yes. Assalamualaikum teman-teman. Ya, ini Dedek Fahima sudah datang. Lanjut kita mau coba ukur berat badannya Dedek Fahima ya teman-teman. Nah, ngadepnya ke sebelah sana. Kemudian kita cek di timbangan beratnya berapa. Di timbangan tertera 12,6 kg ya teman-teman beratnya Dedek Fahima. Selanjutnya di pertumbuhan itu kita ukur tinggi badan. Tinggi badannya Dedek Fahima ya teman-teman. Kita cek kakinya mepet ke tembok ya teman-teman. Jangan pakai alas sepatu. Dedek Fahima yang cantik. Tingginya yaitu 90 cm ya teman-teman, terlihat ya. Lanjut dalam pertumbuhan itu yaitu pengecekan lingkar kepala atau LK ya, karena ini termasuk salah satu dari pertumbuhan ya teman-teman. Jadi anak-anak kita ini bertumbuh setiap tahunnya ya. Kita cek, kita lihat secara seksama ya teman-teman ya. Kalau memang agak susah bisa pakai jajanan atau mainan-mainan seperti yang disenangi anak-anak teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Tuh, untuk lingkar kepalanya Dedek Fahima 50 ya teman-teman. Selanjutnya kita mau cek lila atau lingkar lengan atas. Biasanya pada ibu hamil atau enggak pada pertumbuhan anak-anak seperti ini ya. Nah, lingkar lengannya nanti kita cek dari dekat ya teman-teman. Kita ukur di tengah dari lengan atas ya. Nah, ini dari dekat. Kita ukur dulu dari bahu ke sikunya. Setelah itu teman-teman kita mau bagi dua dari nilai yang tertera. Nah, di sini pertengahannya kita dapati 8 ya teman-teman. Setelah ketemu angka 8 atau pertengahannya lengan atas, kita lingkerin lagi. Kita ukurlah di situ posisi untuk mengukurnya. Nah, 8 ya teman-teman. Kita ukur lingkarnya berapa. Jangan terganggu oleh benda lain ya. Harus langsung kulit. Nah, ketemu ya teman-teman, angkanya 17. Jadi lingkar lengannya yaitu adalah 17. Tas dulu. Tas.
saatnya kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Ya, Ibu perkenalkan, nama saya Eko Nugroho Suhardi. Saya di sini mahasiswa dari Universitas Ahmad Tamrin yang mana akan melaksanakan ujian deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia anak ataupun usia toddler ya Bu. Baik anak F ya Bu, atau boleh saya sebut Kakak Faima ya Bu. Baik Kakak Faima. Ini usianya berapa tahun? Ya, kita mau melaksanakan tadi yang saya sampaikan, yaitu pengukuran deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang tujuannya supaya orang tua bisa tahu bagaimana tingkat perkembangan dan pertumbuhan anak, ya Bu. Nah, kemudian supaya orang tua juga tahu seberapakah standar perkembangan dan pertumbuhan anak berdasarkan usianya, ya Bu. Nah, untuk waktunya 10 menit saja dan tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah bersedia ya Bu. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Yang pertama ada yang namanya buku KPSP, yaitu adalah buku untuk intervensi atau deteksi dini dari pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Ya, sekarang kita coba buka ya Bu. Ya, harus dibuka dulu ya. Nah, di sini Kakak Faima usia berapa Bu? 3 tahun. Berarti 36 bulan ya Bu ini ya. Nah, teman-teman, saat ini kita mau coba menghitung usia anak dengan menggunakan rumus ya teman-teman. Ini ibundanya sedang menulis nih, cuman saya pandu. Nah, di sini kita tulis dulu tanggal pemeriksaan sekarang. Sekarang kita melaksanakan pemeriksaannya deteksi dini ini 9 Juni 2023. Selanjutnya tanggal usia sekarang, usia Kakak Faima. Kakak Faima itu lahir di tanggal 29 April 2020 teman-teman. Selanjutnya kita tulis dulu untuk tanggal sekarangnya, yaitu 2000, tapi cara menulisnya itu dibalik teman-teman. Jadi tahun dulu 2023, kemudian bulannya 6 dan tanggalnya 9. Untuk bawahnya sama, 2020 bulan 4 tanggal 2029 ya teman-teman. Nah, selanjutnya baru kita bisa pengurangan. Kita kurangi antara tanggal sekarang dengan tanggal lahirnya Kakak Faima. Ya, cuman dibalik. Yuk kita kurangin dulu. Pertama kita kurangin tanggalnya dulu. Kan ini 9, dia pinjam dari bulan sebelumnya. Gitu. Karena nggak bisa dikurangin. Bulan sebelumnya kita pinjam 30 hari. Jadi 39. 39 dikurangi 29 sama dengan berapa? Ayo. Yaitu 10 ya. Kemudian bulannya kan sudah dipinjam 1 bulan atau 30 hari. Jadi di situ sisanya yaitu adalah 5. Ya, teman-teman. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Jadi bulannya 1 ya teman-teman. Terus sekarang tahunnya kan udah aman lah ya, nggak dipinjam-pinjam. Jadi tinggal kurangin aja teman-teman, tulis 3. Jadi ketemu nih teman-teman. Untuk usianya Kakak Fahima 3 tahun 1 bulan atau lewat 1 bulan dan 10 hari. Jadi lewat 10 hari ya teman-teman. Ketemu nih 3 tahun lewat 1 bulan lewat 10 hari ya. Selanjutnya teman-teman, nomor 2. Tadi kan kita juga ada pemeriksaan untuk mengukur atau menghitung berat badan ya. Nah, atau BB, berat badan Kakak Fahima dengan menggunakan rumus ya.
Yuk kita coba dengan menggunakan rumus. Oh jangan lupa usianya juga ditulis teman-teman ya, biar kita ingat usia 3 tahun atau 36 bulan. Nah selanjutnya kita tulis caranya di bawah. Nah kita lihat ya teman-teman. Untuk rumusnya ya, kita tunggu teman-teman. Untuk rumusnya usianya 1 sampai 6 tahun ya teman-teman, karena kakak Faima kan usianya 3 tahun. Jadi pakai rumus yang usia 1 tahun sampai 6 tahun. Rumusnya yaitu adalah tahun lahirnya si anak atau tahun lahirnya kakak Faima dikali 2 ya. Ini dalam kurung ya teman-teman, dalam kurung kemudian ditambah 8. Ini rumusnya ya teman-teman, diingat ya. Yuk kita masukin yuk, tahunnya yaitu 3 tahun. Kakak Faima usianya 3 tahun dikali 2. Nah kemudian ditambah 8. 3 tahun kali 2 berapa? 6. Ditambah 8. 6 tambah 8 adalah 14 kg. Karena ini berat badan ya teman-teman. Jadi ini adalah acuan atau berat ideal menggunakan rumus, yaitu 14 kg. Lebih sedikit atau kurang sedikit tidak masalah ya teman-teman, namanya pertumbuhan. Selanjutnya nomor 3 teman-teman, yaitu menghitung tinggi badan atau TB ya, untuk anak usia 3 tahun atau 36 bulan, sama ya teman-teman dengan di atas. Nah ini kita mau ukur tinggi badannya, tinggi badan optimal atau tinggi badan yang sesuai perkiraan ya teman-teman, itu berapa ya. Untuk rumusnya kita ingat ya teman-teman, rumusnya untuk usia 1 ya 1 sampai 6 tahun ya, 3 tahun ya teman-teman. Nah maaf teman-teman, ini tadi saya salah tulis untuk rumusnya. Nah untuk rumusnya yaitu 80 ditambah kurung buka ya 5 dikali tahun lahirnya atau usia dalam tahun ya teman-teman. Nah 80 ditambah kurung buka 5 dikali 3 tahun sama dengan, ya tunggu nak ya, 80 ditambah 15 sama dengan 95 cm. Nah jadi ketemu nih teman-teman, dalam usia 3 tahun usia tinggi badan yang sesuai yaitu kurang lebih 95 cm. Nah ini saya salah tulis ya teman-teman, ini saya silang aja tuh, supaya tidak bingung saya burumin ya teman-teman, izin ya. Nah sudah ketemu deh. Oke. Di 36 bulan ini yang pertama, bila diberi pensil apakah anak mencoret kertas tanpa bantuan atau petunjuk? Yuk kita coba. Apakah bisa? Apabila bisa dilingkari ya, kalau tidak kita lingkari ya. Ya coba ya. Nah, tulis ini. Tulis namanya siapa? Gambar boleh. Oh iya. Bisa. Sudah sini aja deh. Nah, sudah sini biar kelihatan. Iya. Wah, hebat. Bagus ya. Apa ini? Faima? Iya, tulis nama. Iya, hebat. Berarti dedenya bisa ya. Boleh omnya pinjam? Nih, berarti bisa. Kita checklist ya. Ya. Lihat, dapatkan anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus itu. Lihat sini. Yes. Di depan sini. Ya, celup, bah, gimana celup, bah, celup, bah. Selanjutnya kita akan di nomor 2. Untuk nomor 2, dapatkan anak meletakkan 4 buah kubus satu persatu di atas kubus yang lain tanpa menjatuhkan kubus tersebut. Ya, digunakan ukuran 2,5 sampai 5 cm. Ini kubus, kita anggap ini kubusnya. Susun yuk di atasnya yuk. Nih, yuk susun di atasnya. Pasang.
Kakak Faima bisa teman-teman. Jangan lupa kasih pujian ya. Kakak Faima memang hebat. Hore. Oke, selanjutnya dapatkah anak menggunakan dua kata pada saat berbicara? Ini saya checklist ya. Nah, berbicara seperti minta minum, mau tidur. Sudah bisa bicara minta minum, mau minta minum sudah bisa? Sudah. Mau minum? Mau? Mau. Nah, kalau mau tidur bisa ibu? Bisa. No, oh tidak, berarti bisa. Terus sudah bisa mengerti arti terima kasih? Sudah bisa bilang makasih. Oke, ini untuk Faima. Terima. Terima kasih. Terima kasih. Oh tidak mau ya? Ini. Tuh, yang apa sukanya? Ya itu, ini, oh, terima kasih. Terima kasih. Hebat. Dadah. Bye. Dadah, bye. Oh belum. Iya paham. Bisa ya Bu? Nah, apakah anak bisa menyebutkan dua kata di antara gambar di bawah ini? Mama minta tolong adik tulis di sini. Ya, tulis garis seperti gini mama. Ya, kayak mama bikin. Tangannya yang baik. Pintar. Nah, Yang pegangnya baik. gini. Nah, yuk. Ini yang garis gini, garis. Lagi garis lagi di sini. Iya, itu sih. Oke, Ya, dulu. garis lagi. Garis aja. Garis. Srit. Gini, garis. Ini dicontohin. Lihat ya, mama Lihat garis. mama. Nah, seperti itu. Ya, garis. Garis. Ya. Ya. Lagi. Lagi. Ya. Lagi. Lagi. Garis lagi. Jangan ini Ya. dulu, garis gini, lihat mama ya. Lihat, seret gitu. Iya. Ya, lagi, seret. Seret. Iya, Seret lagi. di sini. Seret. Iya, lagi, seret. Set. Oke teman-teman, bisa ya untuk menggambar yang ini, walaupun ada yang nyasar-nyasarnya tapi tetap ada yang bisa seperti ini gambarnya. Walaupun ada yang seperti ini juga, tapi bisa ya untuk ini. Jam dong. Oke, berarti ini kita kasih ya. Selanjutnya, letakkan selembar kertas seukuran buku di lantai. Apakah anak dapat melompati bagian lembar kertas dengan mengangkat kedua kaki secara bersamaan? Lompat terus tanpa didahului kaki, didahului lari. Jadi hanya lompat melewati kertas. Adek lompat di sini deh. Coba. Yuk, kita coba. Ya, dari sana berdiri dulu nak. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya berdiri dulu sama mama. Berdiri dulu sini sama mama. Ayo, berdiri. Oh, ya mama. Ya. Gini lihat deh. Jadi lihat mama. Lihat mama ya. 1, 2, 3. Adek. Coba. Coba Adek. adek. Berdiri. Berdiri. Ya, berdiri ya. Kita lompat sini. 1, 2, 3. Cus. Sekali lagi. Sekali lagi. Dari sini ada, situ ada kursi. Ya. Ya, oke. Ya, Lompat lompat ya. sini. 1, 2, 3. Hai, Bang. Coba pakai. Pakai sendiri. Ini pakai dulu. Enggak tidak apa-apa ya. Ya. Oh, tidak pakai. Udah. Satunya? Satu lagi. Ya, satunya. Jangan. Ya, hebat. Good job. Oke, untuk menggunakan sepatunya sendiri bisa, berarti ya. Selanjutnya, dapatkah anak mengayuh sepeda roda 3 sejauh 3 meter? Sudah bisa naik sepeda belum deh? Kayaknya belum. Kayaknya belum, tapi naik sudah. Naik bisa pakai kaki, mendorongnya pakai kaki. Pakai kaki. Iya. Mengayuh sepeda roda 3 sejauh 3 meter. Tidak. Tidak. Belum bisa ya. Karena dia pas ngayuhnya belum bisa, jadi dia mendorong pakai kaki. Ya. Nah, jadi teman-teman dia adik Faima ini baru bisa menaiki roda 3, sepeda roda 3, tapi belum bisa mengayuh. Ya, belum bisa mengayuh, tapi baru bisa menaiki sepeda roda 3. Jalannya dengan kakinya dua untuk mendorong sepedanya itu tuh ya. Nah, berarti di sini kita tulis tidak ya, kita tulis tidak. Nah, dari 10 pewawancara ini atau kuesioner ini, ternyata adik Faima ada satu yang tidak, yaitu menaiki sepeda ya. Nah, mungkin sebentar lagi bisa ya.
Jadi disinilah untuk indikasi deteksi dini untuk anak usia 36 bulan atau enggak 3 tahun. Dari semua ini hanya satu yang tidak atau belum dapat dilakukan. Untuk penilaiannya, perkembangan anak meragukan arti atau M, yaitu kemampuan anak tidak sesuai dengan yang seharusnya dimiliki anak, yaitu bila pada umur screening 3, 6, 7, 9, 12, 15, 18 bulan dan seterusnya, bila pada umur yaitu dan seterusnya, pemeriksaan KPSP jawabannya ya, hanya 7 atau 8 yang bisa dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan hanya 7 atau 8, intinya berarti salah 3 atau salah 2 ya, karena nilainya 7 dan 8 dari 10 nilai itu jawabannya M, meragukan, berarti harus ada intervensi. Sedangkan adik Fahima hanya salah 1, berarti nilainya 9, tidak 7 atau 8, berarti tidak meragukan ya, bagus. Nah, namun demikian kita tetap harus memberikan stimulus untuk gerakan kasar atau motorik kasar. Gerakan kasar atau motorik kasar yang tadi naik sepeda ya. Jadi nanti kalau Kakak Fahim mau punya sepeda, bisa diajak main sepeda dan bisa mengayuhnya. Karena untuk indikator yang lain sudah bisa dilakukan teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya. Ini untuk penilaian KPSP. Begitu ya Bu. Jadi dari 10 indikator, adik Fahima salah 1. Jadi ada satu yang belum bisa dilaksanakan, yaitu naik sepeda dan mengayuhnya sejauh 3 meter. Untuk yang lainnya bisa ya, menyebutkan ini, menulis, membuat garis, menyusun kubus ya, mengucap terima kasih dan lain-lainnya. Dari semua ini bisa. Tadi yang saya sebutkan tadi untuk indikatornya, penilaiannya dikatakan meragukan jika KPSP-nya jawaban ianya itu hanya 7 atau 8, artinya salah 3 atau salah 2. Sedangkan adik Fahima hanya salah 1, yaitu nilainya jadinya 9, berarti tidak meragukan, hasilnya yaitu baik ya Bu. Berarti anaknya hasilnya baik, karena memang untuk anak-anak lain di usianya ada yang nggak benar 9, ada yang malah cuman menyusun kubusnya kan nggak bisa, atau enggak dia membuat garisnya tidak bisa, jadi jatuhnya di bawah 7, berarti di bawah meragukan, lebih kurang lagi nih stimulusnya. Nah, kalau ada yang demikian, kita turunkan usianya Ibu ya, kita turunkan usianya. Misalkan ditemukan gitu ya, tapi jangan sampai ditemukan ada kurang nih dari indikator-indikator kuesioner ini, diturunkan bulannya. Misalkan sekarang 36 bulan, kurangkan 2 bulan. Nah, misalkan jadi 21 bulan. Nah, umur 2,5 tahun sampai 3 tahun. Aturan ini kan 3 tahun sampai seterusnya, seperti itu ya. Nah, bisa diturunkan ke 18 bulan atau ke 21 bulan. Nah, ini kita coba screening lagi untuk anaknya Bu. Nah, dari ini bisa nggak semua gitu, misalkan yang tadinya itu. Nah, memang misalkan ada yang tidak bisa, contoh anak dapat mengambil benda kecil seperti kacang, kismis, potongan biskuit, kita taruh kacang, ternyata dia sudah bisa, berarti untuk usia di bawahnya dia masih bisa mengikuti. Jadi seperti ambang penilaian, kalau dia belum bisa naik sepeda, coba deh berjalan dulu, atau enggak dia belum bisa berlari, dia coba berjalan dulu, kita turunkan dulu, seperti itu ya. Nanti ada evaluasi lagi untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya dijadwalkan lagi, semua dari terapis ya Bu. Terapis yang memberikan penilaian dan jadwal-jadwalnya seperti itu sampai dia sekolah, jadi setiap anak memiliki penilaian perkembangannya masing-masing ya Bu, dan itu harus diberikan stimulus terus ya. Untuk motorik kasarnya stimulusnya diberikan terus. Saya rasa untuk Fahima, jadi Fahima udah banyak bisanya,
untuk motorik halusnya bisa berterima kasih, berbicara dan sebagainya. Motorik kasar mungkin naik tangga, perosotan, ayunan itu juga motorik kasar ya. Dan bermain sepeda, bermain lain-lainnya itu motorik kasar. Insya Allah sudah bisa seperti itu. Selanjutnya kita mau mengerjakan data asuhan keperawatan anak sehat deteksi dini tumbuh dan kembang anak. Ada identitas orang tua, anak, dan anamnesa keluar sekarang. Kemudian ada pemeriksaan umum, berat badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala tadi kita udah ukur ya Bu. Terus ada daya lihat, daya dengar, mental, head to toe, DBST, KPSP, dan personal sosial motorik halus, bahasa motorik halus. Kemudian ada kesimpulan, diagnosa, dan intervensinya. Oke, kita nanti coba isi ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu untuk videonya. Dah, makasih Bu ya. Teman-teman sekalian yang lagi sekolah perawat atau mahasiswa-mahasiswi yang belum memiliki anak, itu mungkin berpikir belum terlalu terasa lah ya teman-teman. Tapi kalau seperti saya yang sudah punya anak, ini sangat penting, saya rasa sangat penting, terus berguna sekali ya. Ini berguna sekali untuk saya atau untuk para orang tua, terutama orang tua yang masih muda atau mama muda atau papa muda begitu ya teman-teman sebutannya. Nah, itu sangat berguna sekali teman-teman. Jadi kita tahu anak kita nih kurang apa sih gitu, pertumbuhannya kurang apa, perkembangannya juga kurang apa. Beda ya teman-teman, pertumbuhan dengan perkembangan. Kalau pertumbuhan, anak itu bertumbuh besar, jadi tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, terus lingkar kepala berapa, lingkar lengan atau lilanya juga berapa, itu harus diukur. Itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan anak itu berkembang. Jadi perkembangan itu lebih ke otak teman-teman menurut saya. Dalam artian bukan otak ini tidak sopan, bukan, tapi otak dalam artian sesungguhnya ya. Jadi otaknya ini bisa berkembang seperti apa ya, bahasa gampangnya IQ-nya lah ya teman-teman. Nah, bagaimana dia bersosialisasi, berinteraksi, kemudian ada sensorinya bagaimana, kemudian ada motoriknya juga seperti apa. Nah, itu semua di perkembangan. Inti-inti yang tadi saya sebutkan itu termasuk di dalam perkembangan anak ya. Perkembangan anak, terutama bahasa ya teman-teman. Bahasa ini agak sensitif ya, berbicara agak sensitif ya teman-teman. Karena ya kalau saya pribadi ya, pengalaman saya teman-teman, untuk anak itu lebih baik jauh-jauh dulu dari handphone, gadget, game, handphone, game, tontonan yang melalui gadget atau televisi Android ya teman-teman. Itu agak dikurangin dulu untuk usia 0 sampai dia 2 tahun teman-teman. Karena masa emasnya itu sampai usia 2 tahun. Kalau sebelum usia 2 tahun sudah dia kenal gadget, kenal game, atau kenal video-video lewat gadget, saya rasa itu jangan dulu deh. Nanti takutnya bisa menghambat perkembangannya anak ya. Pada orang-orang terdahulu kan tidak ada hal-hal seperti itu. Jadi insya Allah anak-anaknya pintar dan tidak ada kendala impact yang tadi saya sebutkan tadi ya, handphone atau gadget. Jangan sampai ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian nanti kalau sudah punya anak, jangan sampai, ini pengalaman saya. Lebih baik kasih mainan, boneka, bola, terus kalau perempuan tadi boneka, kalau laki-laki bola juga boleh, mobil-mobilan, lebih baik kasih itu. Belikan aja atau enggak dari kakaknya atau dari saudaranya, kasihkan aja mainan itu. Dia biar main tapi didampingi ya. Jangan saya mau masak atau saya mau cuci motor, saya mau melakukan hal sesuatu, kasih gadget biar diem atau setelin TV biar diem. Jangan teman-teman. 0 sampai 2 tahun atau 24 bulan jangan teman-teman ya. Kalau punya anak atau punya adik kita yang masih bayi, jangan kasih ya. Itu aja pesan saya teman-teman. Jadi memang perkembangan itu sangat penting teman-teman.
perkembangan dan pertumbuhan itu sangat penting teman-teman. Jadi saya awalnya merasa punya anak itu udah nanti dia besar gitu ya. Ternyata setelah saya punya anak pertama tentunya saya mulai tahu dan paham. Ternyata itu penting sekali ya, supaya nanti si anak ini ke depannya jadi pintar, jadi paham, ngerti, terus nurut ya. Itu dari situ fondasinya ternyata, Kak. Karakternya seperti apa nanti, emosinya seperti apa, terus intelijensinya seperti apa, IQ-nya juga seperti apa. Dari pertumbuhan dan perkembangan 0 sampai 2 tahun itu masa emas teman-teman. Jadi nanti jangan sampai 2 tahun ini sirna begitu saja teman-teman. Jangan sampai 2 tahun ini kelewat begitu saja. Jadi harus kita isi betul-betul, kita pantau betul-betul ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suaminya kerja atau istrinya kerja, ya di situ tantangannya, bukan di situ hambatannya, bukan, tapi di situ tantangannya. Di situ tantangannya kita supaya bisa lebih memantau ya untuk bagaimana keseharian anak terkait pertumbuhan dan perkembangan itu tadi teman-teman ya. Itu aja teman-teman. Semoga kita diberikan putra putri yang soleh dan solehah ya. Robbi habli minas sholihin. Untuk yang muslim Robbi habli minas sholihin ya. Semoga kita diberikan putra putri yang soleh dan solehah. Amin. Itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Makasih teman-teman. Bye.